Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 10 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sebanyak 16 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga saat ini masih dilakukan karantina oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang di rumah singgah BSM yang terletak di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Sejak Januari 2021, ada 85 orang yang diisolasi di rumah singgah BSM Kabupaten Ketapang. Dari 85 orang itu, terdapat 3 orang reaktif atau suspek, 82 orangnya terkonfirmasi COVID-19. Dan hingga 9 Februari 2021, terdapat 16 warga yang masih dikarantina di BSM. Semua pasien yang diisolasi di BSM merupakan pasien tanpa gejala dan gejala ringan atau asimptomatik. Belasan warga yang dikarantina harus menjalani berbagai rangkaian perawatan dengan standar protokol kesehatan yang memadai. Dokter mendatangi satu persatu kamar pasien yang diisolasi untuk mengecek kesehatan. Setiap pasien mendapatkan terapi sesuai gejala yang dialami. Rumah singgah BSM juga difasilitasi jaringan internet, sehingga pasien bisa berkomunikasi dan mendapat informasi. Kita ada standar operasional SOP untuk tata laksana pasien COVID-19 di fasilitas khusus ini. Kita mengacu salah satunya dengan Kemenkes dan panduan tata laksana COVID-19 dari 5 organisasi profesi dan beberapa referensi yang lain. Yang utama, yang paling penting, pasien selama isolasi melakukan protokol kesehatan. Kita berikan terapi sesuai dengan gejala dan juga terapi sesuai dengan klinis pasien, yaitu asimptomatik atau bergejala ringan, dan pasien mendapatkan, kita sebut namanya terapi nutrisi medis atau gizi, yang berkolaborasi juga dengan tim gizi RSUD Dr. Agustin Ketapang. Pasien juga selalu aktif setiap pagi atau sore hari olahraga dan berjemur paling tidak 15 menit sampai 30 menit setiap hari. Pasien atau keluarga bisa bertemu melalui jarak jauh. Terus pasien juga bisa aktif untuk berkomunikasi lewat video call misal, dan kita juga memberikan pelayanan wifi aktif 24 jam. Jadi intinya semua fasilitas khusus ini ya Bapak terselenggara oleh pemerintah Kabupaten Ketapang dan gugus tugas untuk siap sedia untuk melayani pasien COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Kepada seluruh masyarakat, terutama Kabupaten Ketapang, bahwa vaksin COVID-19 itu sudah tersedia, sudah ada di sini, tinggal nunggu gilirannya. Kita harapkan bisa berpartisipasi atau bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Yang kedua, COVID-19 itu benar-benar ada dan nyata adanya. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan 5M, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang ketiga selalu menjaga jarak atau physical distancing, yang keempat menghindari atau menjauhi kerumunan, dan yang terakhir meminimalisir mobilitas atau interaksi. Dr. Juhendro berharap agar masyarakat selalu menerapkan 5M untuk menghindari dan memutuskan rantai persebaran COVID-19. Serta masyarakat dihimbau agar mau divaksin dan tidak termakan hoaks tentang kabar miring vaksinasi COVID-19. Tiara Nandika mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Pawai Naga, Barongsai, Tatung, dan arak-arakan di malam Cap Gomeh adalah perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat semua kalangan. Terkait hal tersebut, di masa pandemi segala aktivitas keramaian tidak diperbolehkan. Untuk itu, Kapolres Ketapang memberikan tanggapan. Tradisi seni pada perayaan Tahun Baru Imlek yang paling ditunggu-tunggu semua masyarakat, salah satunya adalah perayaan Pawai Naga, Barongsai, Tatung, dan arak-arakan malam Cap Gomeh. Namun berbeda di malam Tahun Baru Imlek di masa pandemi ini, masyarakat masih bingung dan bertanya-tanya apakah masih diperbolehkan perayaan pawai yang selalu memeriahkan Imlek setiap tahunnya. Menjelang Hari Raya Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021, Kapolres Kabupaten Ketapang, AKBP Wuryantono, memberikan penjelasan tentang larangan perayaan yang mengundang keramaian. Ia menyebutkan pada masa pandemi ini, segala bentuk keramaian memang ditiadakan demi memutus rantai pertumbuhan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dari pihak kepolisian, kami mendorong pemerintah daerah untuk membuatkan surat edaran, dan Bupati Ketapang sudah mengeluarkan surat edaran. Pada intinya tidak melarang untuk melaksanakan ibadah, tetapi larangannya adalah melakukan perayaan, karena sekarang masih pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya kita melarang kaitannya dengan mengumpulkan orang banyak. Dengan adanya perayaan pasti akan berakibat adanya pengumpulan orang banyak. Ya, berarti kan silahkan masyarakat mau menghiasi rumah, itu bebas Pak ya? Artinya kaitannya dengan peribadatan, baik itu menghiasi rumah ataupun menghiasi jalan, sehingga kelengkapan ibadah itu bisa lebih khusyuk lagi, silahkan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang. Ya, makasih Pak. Untuk aktivitas peribadatan, silahkan dilakukan di tempat ibadah masing-masing, dan bagi masyarakat Tionghoa yang mau menghias rumah dan tempat ibadah dipersilahkan agar kelengkapan peribadatan terpenuhi. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Polemik penyelenggaraan pilkada masih belum menemui titik temu. PKS tegas inginkan pilkada serentak pada 2022 dan 2023, bukan 2024. 2022 atau 2024 tergantung kesiapan KPU sendiri. Begitu menurut mantan gubernur 2 periode Kalimantan Barat, Cornelis. Pilkada serentak di sejumlah daerah baru saja kita selesaikan di tahun 2020. Aturannya, pemilu dan pilkada serentak semua provinsi, kabupaten, dan seluruh Indonesia akan digelar di tahun 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024 bersamaan dengan Pilpres. Sejumlah partai mengusulkan pilkada dipercepat di tahun 2022 dan 2023. Apakah benar maju mundurnya pilkada tersebut demi kepentingan Pilpres? 9 fraksi DPR terbelah usulkan bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Cornelis ditemui tim Ketapang TV Jurnal di Kabupaten Landak saat acara peletakan batu pertama bangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak, angkat bicara perihal maju mundurnya pemilu serentak. Lagi ada tarik ulur. Apakah dilaksanakan tahun 22, apa 2024? Nah, ini semua masih dalam tahap. Nah, tahap negosiasi dan masih dibahas di Badan Legislatif, balik. Nah, selanjutnya kami sekarang sedang mengevaluasi pilkada seluruh Indonesia. Kemarin kami di Bandung. Nah, termasuklah kasus yang di NTT. Sebenarnya yang di NTT itu yang salah itu sebenarnya bukan KPU, bukannya Dukcapil, tapi yang salah itu yang bersangkutan memberikan keterangan palsu kepada pemerintah. Nah, ini sebenarnya dia bisa dihukum, diancam dengan hukuman pidana, memberikan keterangan palsu. Oleh karena itu kami lagi sedang membahasnya. Ya, ada teman-teman maunya tetap berlanjut 22, ada yang mengatakan 24, karena kita juga masih menanya kemampuan KPU itu sendiri. Meskipun demikian,
Beberapa fraksi di parlemen yang mendukung usulan revisi agar pilkada tetap digelar di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan draft RUU Pemilu. Fraksi yang mendukung diantaranya Nasdem, PKS, hingga Demokrat. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan undang-undang yang sudah ada sesuai dengan nomor 10 tahun 2016. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan undang-undang pemilu belum perlu direvisi, lantaran undang-undang tersebut masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024. Dita Oktari Mauludea, Uti Yuda Pratama mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.